Kalau ditanya tentang itu, buktinya sampai hari ini saya menetap di Cimahi. Artinya Cimahi itu membuat orang betah. Oke, kita ngobrol di Pak ya. Assalamualaikum Sobat PR. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita kedatangan tamu istimewa juga nih hari ini. Mumpung lagi rame-ramenya pilkada serentak. Nah, salah satu calon yang hadir nih adalah Pak Dik S. Nugraha Wan Nugrahawan. Nah, saya penasaran nanti naon Pak sebenarnya? Suratno nya mohon. Nah, tara jarang diserat Pak Suratno. Bukan panjang deh. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja hari ini pagi ini lagi cerah alhamdulillah, makanya saya tuh pakai cengdem nih biar ini rada serap di sini tuh ke matahari. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang kita Bapak teh usia kalau kelahiran 72 berarti sudah 52. 52. Iya, 52. Di usia 52 kan saya tuh penasaran juga nih. Kan kelahiran Cimahi. Ya. Besar di Cimahi. Posisi terakhir sebenarnya beliau ini posisi terakhir adalah komandannya ASN di Pemkot Cimahi sebagai sekda. Tiba-tiba pemilih kan masih lama ya sebenarnya dari sekda menuju pensiun. 8 tahun lagi. 8 tahun lagi. Akhirnya memilih mengundurkan diri untuk maju dalam pilkada. Tapi jauh sebelum itu saya penasaran juga. 50 tahun hidup di kota Cimahi Pak. Gimana rasanya Pak? Dari lahir, dari dulu mungkin sebelum jadi kotanya, kotifnya banyak. Pergolakan kemajuan kota teh pasti Bapak kerasa pisannya Pak. Karos. Kalau ditanya tentang itu, buktinya sampai hari ini saya menetap di Cimahi. Artinya Cimahi itu membuat orang betah. Ya, terlepas dengan segala kekurangannya. Tapi satu hal yang pasti bahwa saya lihat Cimahi ini dari waktu ke waktu mengalami perubahan, terlebih setelah Cimahi jadi kota otonom. Kita merasakan betul perubahan itu. Dan yang saya syukuri masyarakat Cimahi ini adalah masyarakat dinamis. Mungkin karena wilayahnya kecil ya. Jadi relatif membuat semua elemen di sana itu lebih hidup. Kan 3 kecamatan ya Pak? Ya, 3 kecamatan. Berarti mengikuti, nah saya jadi penasaran awal karirnya. Tapi kan tentunya sebelum PNS ya. Bapak berapa bersaudara Pak? 3 saya. 3 bersaudara. Ya, kebetulan saya anak pertama. Anak pertama dari 3 bersaudara. Ya. Orang tua? Orang tua, alhamdulillah, ibu saya sebagai PNS, bapak saya sebagai swasta. PNS zaman dulu mah kan tidak seperti PNS sekarang ya Pak. Ibu saya seorang pendidik. Oh, guru. Ya. Guru, terakhir beliau menjabat sebagai kepala di salah satu SMA negeri di Cimahi, di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Oh. Nah, guru zaman dulu kan tidak seperti guru zaman sekarang mungkinnya dari sisi kecelakaan. Artinya Bapak juga dulu mungkin pas awal-awal ya masih kecil mah cukup struggle juga untuk kehidupannya Pak. Ya memang yang namanya anak seorang guru ya. Jadi pola didiknya beda dengan yang lain barangkali. Tapi itulah yang pada akhirnya membentuk karakter saya mungkin ya. Bagaimana saya ini sejak kecil tidak dididik menjadi anak manja barangkali ya. Seperti itulah. Emang didiknya kumaha Pak? Ya cukup disiplin lah. Yang namanya seorang guru kan begitu ya. Jadi nilai-nilai idealisme itu memang betul menjadi hal yang ditanamkan kepada saya gitu kayaknya. Ya sejauh ini alhamdulillah. Mungkin karena itulah yang mengantarkan saya jadi sekda barangkali ya. Alhamdulillah. Dan mungkin nanti berikutnya Pak ya jadi Cimahi 1. Insya Allah ya semoga ada takdir baik lah untuk saya. Pesan paling ini Pak dari ibu apa dulu Pak atau dari bapak yang bikin bapak teh memicu saya harus sebagai anak pertamanya Pak. Anak pertama. Sebagai anak pertama harus jadi apanya? Kan anak pertama itu biasanya jadi contoh untuk adik-adik ya. Iya. Jadi hal yang saya betul-betul rasakan ketika orang tua menasehati, terutama bila dikaitkan dengan karir ya. Beliau mengatakan semakin tinggi jabatan, semakin banyak harta, itu seharusnya bisa menjadi alasan untuk bertambahnya persaudaraan. Bukan sebaliknya. Makin atas jabatan kita, makin banyak harta, yang dekat semakin menjauh, yang dekat menjadi jauh, yang jauh semakin menjauh. Nah ini yang saya cukup resapi. Artinya ibu saya mengendaki
bahwa saya ini harus bisa menempatkan diri dalam sebuah lingkungan. Bagaimana berempati dengan orang lain. Iya. Bagaimana bisa memberi keberartian. Nah, itulah pesan dalam dari ibu saya dan bapak saya. Oh, jadi harus makin banyak saudara sebenarnya, Pak? Ya, satu lagi nih yang juga tidak pernah saya lupakan. Bahwa hidup ini kita tidak pernah tahu hari esok seperti apa. Heeh. Hanya orang tua saya mengatakan, belajarlah kalian untuk prihatin. Karena kalau untuk hidup senang tanpa belajar pun kalian akan menemukannya sendiri. Belajar untuk hidup prihatin. Iya. Ya, upami bahasa Sunda mah bisi hirup teu waluya gitu lah. Iya sih, gitu Ya. ya. Jadi Nah, kita seprihatin Bapak, seprihatin gimana Bapak waktu pas mungkin masa-masa awal karir atau pas di masa-masa kecil? ya, yang jelas kalau dilihat dari didikan keluarga, ya yang namanya anak dari seorang guru penuh kedisiplinan. Nilai-nilai ideal itu betul-betul ditanamkan. Contohnya begini, dulu ketika masih kecil ya, Iya. terutama masa SMA lah, Oh, mohon. menuju beger ya, pubertas. Iya. Ya, kita kan ingin terlihat di mata orang itu pribadi yang menarik, Betul. gagah, gaya gitu ya. Nah ini, saat itu kalau untuk hal-hal yang sifatnya penampilan, mungkin dari orang tua itu dukungannya tidak begitu besar ya. Artinya secukupnya lah. Ya kan dulu mah pengen motor Pak Alusna gitu nya zaman-zaman itu pengen sepatu yang bagus ya. Itu tidak bisa. Orang tua saya tidak mempola saya untuk begitu. Jadi kalau Pak beli sepatu, Mah beli sepatu, kayaknya setahun sekali deh. Kayak yang dulu kan begitu ya. Nanti aja menunggu lebaran gitu. Atau tahun ajaran baru. Nah, susah untuk bisa beradaptasi dengan keadaan saat itu. Karena faktor usia ketika itu sedang pubertas. Tapi dikala saya mengatakan, Pak, atau ke ibu saya biasa saya manggil mama ya, Mah, perlu beli buku. Nah, kalau sudah urusan itu berapapun pasti dikeluarkan. Oh, kalau soal pelajaran mah atau soal kebutuhan sekolah mah Iya. pastinya. Mahal sekalipun nggak ada masalah. Nah, inilah yang akhirnya menjadi sebuah pembelajaran juga ya. Ternyata orang tua kita dulu, mungkin juga termasuk orang tua Pak Satria, mereka itu fokus betul. Bagaimana mengarahkan anak-anaknya sehingga ya alhamdulillah kita bisa hidup seperti sekarang. Iya. Gitulah. Jadi Bagaimana keprihatinan zaman dulu ya. Iya. Nah, kalau dari sisi karir, memang saya ini bertekad ya ketika itu bahwa kan sekolah di Cimahi semua tuh. enggak, saya di Bandung. Oh, di Bandung. SMA? SMA 7 saya. SMA 7. Wah, Lengkong. Lengkong sini. Ya. Wah, tuh nya. Terkenal ku motor nanya, Pak. Iya. Hampir semua itu klub motor tuh awalnya dari sana. Betul. Kuliah di Unpad. Unpad betul. Nah, terus jadi ASN kumaha ceritanya tuh? Di masih masa-masa kuliah juga mungkin ada cerita-cerita itu tuh. Ya banyak. Tapi kalau untuk masa kuliah, saya ini termasuk angkatan awal-awal ya yang merintis kepindahan Unpad ke Jatinangor. Oh. Jadi ketika itu suasananya juga tidak seperti sekarang. Masih gersang lah. Iya, Ya. ingat saya juga masih gersang di sana. Tapi ya karena memang Unpad ini punya nilai tersendiri, saya sekalipun berat saya ikuti sampai tuntas, alhamdulillah. Nah, kemudian tidak lama setelah lulus, saya kemudian mendaftar jadi PNS, alhamdulillah. Ketika itu yang mengangkat pemerintah provinsi, hanya saya tidak ditempatkan di Pemprov. Iya. Ditempatkan di Cirebon. Oh, sempat ke Cirebon. Sempat di Cirebon 2 tahun. Cuma ketika pas otonomi daerah ada peluang untuk pindah ke pemerintah provinsi. Saya balik lagi ke sini, ke Bapeda Provinsi Jawa Barat. Bapeda Provinsi. Ya, setelah itu baru ke Cimahi. Oh, berarti tahun berapa itu, Pak? Setelah Kotif menjadi kota tanya? Saya pindah ke Cimahi itu tahun 2003. Cimahi berdiri jadi kota itu tahun 2001. 2001, Ya, 2 tahun setelah jadi ada gap lah 2 tahun. Nah, yang menariknya sebenarnya sempat ternak ayam itu kumaha ceritanya? Oh ya. Jadi ini kan yang namanya semangat berwirausaha ini juga satu hal yang ditanamkan di lingkungan keluarga saya. Oh. Dari mulai ibu saya sampai kepada paman-paman saya gitu ya. Itu memang dididik untuk bisa menghasilkan sesuatu dalam arti produktif ya. Iya. Nah, kebetulan ketika itu
orang tua saya mencoba untuk membangun sebuah usaha peternakan. Ya alhamdulillah ketika itu jumlah peternakan yang kami garap adalah peternakan ayam ras. Iya. Ketika itu sampai pada sekitar 22.000 Oh, ekor. seorang. Iya. Tapi awalnya dari yang sedikit mungkinnya, Pak? Iya, awal. Heeh. Kan kita perlu pembelajaran Iya. dulu sambil berproses. Memang ini menjadi hal yang cukup menarik juga ya. Bahwa yang namanya kehidupan ini bukan hanya melulu soal teori, soal Iya. akademis. Tapi bagaimana insting usaha pun harus kita tajamkan, kita bangkitkan. Ya setidaknya ini bisa menjadi bekal lah. Bagaimana di dalam menjalani kehidupan. Kita tidak boleh terpaku kepada satu sisi. Sepanjang kita mampu dan punya potensi, ya, atau ada kesempatan, Iya. kenapa tidak? Kan biasanya kalau PNS zona nyaman ya, Pak. Ya, Udahlah cukup dengan dari gaji PNS sudah cukup kan. Ya. Terus Bapak tetap berkutat di ternak ayam. Ya. Sambil ngebengkel cina, Pak. Oh ya, betul. Nah, ngebengkelnya kumaha? Ya, saya memang bukan latar belakang orang teknik ya, Heeh. tapi saya memang di eksak karena saya dulu kuliah di statistik. Satu hal yang saya suka itu ketika saya ngoprek ya, barangkali bahasa Sundanya ya. Jadi bagaimana itu menjadi bagian dari darah daging saya. Ya, kebetulan ya tadi walaupun ibu saya dengan pola didik atau bapak saya pola didiknya seperti itu, tapi untuk hal-hal seperti itu kami merasa difasilitasi. Ketika itu kami memiliki sejumlah alat-alat teknik dari mulai mesin las, mesin gergaji sampai mesin bobot pun punya. Oh gitu. Sekarang pun ketika saya sudah jadi PNS, sudah jadi sekda, saya ingin kembali ke masa lalu. Makanya di rumah tuh saya punya 2 mesin bubut. Kanggo naon, Pak? Ya untuk keperluan aja. Ketika saya punya keisengan gitu ya, menciptakan sesuatu ya saya pakai itu. Oh gitu. Ya bubut, ngelas gitu ya. Kadang saya bikin kursi, bikin meja, bahkan Aslina, bikin Pak? lemari. Ya, kitchen set juga saya bikin sendiri lah. Ah, Ya itulah saya. kitchen set bikin sendiri, Ya, Pak? ya Hebat. kalau nanti suatu saat ke rumah, ini loh kitchen set buatan Oh saya. gitu. Ya walaupun tidak seperti pabrikan, tapi tengerakeun lah. Ya, alhamdulillah. Ongkosnya mahal upami Bapak mah. Nah itu teh awalnya kumaha Pak resep ngabubutnya emang karena di lingkungan di rumah teh memang ada alat-alat itu jadi resep ngoprek tuh. Saya yang minta. Ke ibu saya, ke bapak saya minta difasilitasi. Makanya dalam kepentingan pendidikan orang tua saya itu tidak susah. Tapi kalau beli baju, beli sepatu nanti dulu. Makanya, Pak atau Bu atau Ma, beli mesin ini untuk apa? Saya ceritakan. Iya. Beli. Dan menghasilkan itu, Pak. Menghasilkan. Jadi bukan juga hanya sekedar hobi. Tapi ketika itu ada semacam intuisi bisnis saya, ada insting. Ini kalau saya bikin ini bisa dijual. Dulu saya membuat spare part untuk perusahaan tekstil yang ada di Cimahi. Oh gitu. Iya. Buat sendiri. Itu Iya dibuat sendiri lah. Atau pesanan butuh ini. Ya by order. By order. Tapi bisa di situnya punya pegawai atau pas sekarang masih pakai pegawai. Nah, tidak lama kan saya disibukkan dengan PNS. Ya, status saya sudah di PNS. Kemudian itu saya turunkan kepada adik saya. Tidak lama adik saya juga mengikuti karir sebagai PNS. Akhirnya tidak keurus. Ya sudah dijual semua. Nah, waktu itu saya di Cirebon. Pas balik ke sini, ini mesin pada kemana hilang semua. Ternyata dijual, dilelang. Aduh. Ya akhirnya saya beli lagi lah. Ya sekarang saya punya 2 mesin bubut di rumah. Masih suka dipakainya, Pak? Masih. Bikin apa, Pak? Hari di iseng-isengnya udah kepadatan teh udah aktivitas sebagai sekdet kan padatnya. Terus nanonan gitu bikin apa gitu. Atau jadi gini. Kalau orang lain healing itu dengan tamasya, wisata, ya bermotor, ya kemana-mana. Kalau saya healingnya ngoprek di bengkel gitu. Iya. Jadi ketika ada waktu luang, walaupun sejam 2 jam, saya naik ke atas, kebetulan di lantai 2 ya. Ya saya berpikir apapun langsung saya buat. Ada keuntungan. Healing dengan cara seperti itu. Paling tidak istri di rumah tenang, suaminya nggak kemana-mana gitu. Teulin kemana, kena-naona gitu. Dan irit biaya. Artinya ini kan beda ya. Kalau ngoprek itu kan kita menggunakan bahan yang ada di rumah. Kalau jalan-jalan setidaknya kita banyak keluar duit lah. Benar. Itulah. Jadi banyak
ada sisi kurang dan lebih barangkali. Ya orang bilang saya ini termasuk orang yang jarang Gaul gitu. bukan gaul, jarang ulin jauh lah. Oh. Kalau gaul mau gaul sama. Tapi ketika misalkan ke Santolo yuk, Oh, ke ini males lah, silakan lah. Touring gitu gitu taruh. ya. Enggak lah. Tapi sekali main saya jauh memang. Pemotorannya. Motoran. Sekali main jauh. Tapi ya itu pun sangat jarak. Saya lebih fokus menyalurkan kepada hobi saya. Kayak kemarin saya bikin kursi taman, saya ngelas. Ya akhirnya jadilah kursi. Ketimbang beli. Satu kursi berapa harganya? Saya bisa bikin 4 atau 5 kan lumayan. Bahan udah ada ya, bahan beli tapi lebih murah jatuhnya. Ya iyalah. Murah. Oh, ini harganya mahal kalau bisa pesan order ke Pak Sekda dan mungkin wali kota nantinya makin nggak sempat hanya untuk hobi. hobi pribadi saja. Ya mungkin nanti lain waktu lah kita bisa buat podcast ini di tempat saya sambil lihat ini buatan saya. Gitu. Nah, saya juga penasaran kan 52 tahun hidup di kota Cimahi, sempat 2 tahun di Cirebon. Melihat perkembangan kota sampai saat ini termasuk ketika Bapak terakhir sebagai Sekda. Ayanu itu Pak, itu asa masih belum puas ya teh harus gini gitu Pak. Ya, banyak. Banyak. Pertama dilihat dari kota. Walaupun Cimahi sekarang relatif lebih tertata ya. Wajah kota. Tapi saya perhatikan kita masih kurang ruang kota yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghabiskan waktu atau menikmati suasana. Taman-taman kota ini harus kita perbanyak, kita poles, kita perbaiki sehingga membuat orang merasa nyaman. Yang pertama. Yang kedua, buat Cimahi ini tadi sudah saya sampaikan, masyarakatnya dinamis. Banyak dari kami ini memiliki bakat atau potensi ya. Contohnya misalnya pemusik, banyak kan yang dari Cimahi. Hari Mukti dan yang lain, Sule, itu kan. Nah, tapi di sisi lain, bakat ini belum bisa kita optimal. Nah ini yang harus kita olah bagaimana dengan kekuatan sumber daya manusia ini, Cimahi ini bisa meminimalisasi keterbatasan. Oke lah kalau kita perbandingkan antara Cimahi dengan daerah yang lain. Daerah lain memiliki kekuatan sumber daya alam, misalnya untuk wisata, untuk pertanian dan lain sebagainya. Tapi walaupun begitu, Cimahi dalam keadaan terbatas, kita seharusnya bisa melakukan upaya-upaya yang sama sehingga tidak tertinggal dari daerah yang lain. Contoh ketika berbicara tentang wisata, ya kita bila perlu menciptakan destinasi wisata atau objek wisata sehingga orang akan datang juga ke Cimahi. Sekarang untuk agribisnis kita manfaatkan pertanian modern, urban farming. Kenapa tidak? Nah inilah. Ini yang harus kita lakukan dan memang ini belum optimal. Tapi insya Allah Cimahi akan bisa melakukan itu. Kan Cimahi juga dikenal banyak tangsi-tangsi militer gitu ya. Kalau ke arah mungkin bisa nggak ya memanfaatkan keberadaan tempat-tempat militer itu menjadi sebuah potensi wisata gitu? Sangat bisa. Dan itu sebetulnya sudah dimulai. Kan ya? Sudah dimulai, hanya memang dalam perkembangannya juga kita perlu melakukan penyempurnaan lah. Jadi orang datang itu bukan untuk melihat bangunan produk zaman baheula ya, zaman penjajahan, tidak lah. Tapi ada sesuatu, ada momentum di mana orang datang ke sana itu bisa merasakan, oh begini loh, berkehidupan sebagai seorang prajurit itu. Seharusnya begitu. Misalkan ada satu momen masyarakat diperkenankan untuk melihat tentara sedang berlatih. Ya tentu saja berlatihnya bukan yang sifatnya rahasia ya. Atau misalnya hidup di barak seperti apa. Lagi tibra sare ya, lagi nyenyak tidur, tiba-tiba ada seteling, gitu. Hal-hal seperti sensasi itu. Itunya. Jadi ada sensasi. Jadi mungkin bisa bentuknya si masyarakat juga ikut di situ mungkinnya kayak ada simulasi tapi ikut situ bikin paket mungkin bisa gitu ya Pak. Ya. Jadi nanti mungkin harus kita juga berinovasi melalui paket-paket wisata dengan mengkolaborasikan keberadaan aset TNI. Ya. Ini hal yang baik saya kira. Hanya memang itu butuh waktu ya. Karena bagaimanapun hal ini harus juga dikomunikasikan dengan petinggi TNI. Sehingga tidak kemudian melanggar
batasan-batasan yang ada Betul, di karena TNI itu. itu tempat strategis maksudnya gitu Betul, ya. yang namanya militer itu banyak tempat rahasianya Iya ya. benar, itu kan harus di ini. Kan dulu ada penjara Poncol dan lain-lain yang Iya, terkenal. betul. Nah dulu kan Cimahi juga sempat dikenal sebagai apa yang BIAF itu Pak dulu ya? Ya, ya Baros Animasi Baros ini ya? International Animation Heeh. Festival. Nah itu kabarnya gimana dan mungkin kan dulu tuh itu tuh menjadi momentum orang untuk berkegiatan, berinovasi dan berkreasi ya karena terbukti sampai sekarang teh si animasi untuk di Indonesia aja gitu. Kalau kemarin ngobrol sama teman-teman animator tuh bisa menghasilkan hingga 30 triliun, Pak. Nah, kan apakah ada rencana juga bagi Bapak nanti si BIAK ini kembali diaktifasi gitu ya kan sementara kayaknya selama ini agak agak vakum mungkin ya, Pak ya? Nah, betul. Jadi BIAP itu sebetulnya bagian dari proses. Proses bagaimana kita mendorong penguasaan masyarakat Cimahi terhadap teknologi informasi. Ya. Jadi BIAP itu adalah proses evaluasi. Bagaimana karya-karya yang dihasilkan oleh pemuda atau orang Cimahi ini dibandingkan dengan produk-produk daerah lain atau negara lain. Ya. Karena itu levelnya internasional. Heeh. Nah, memang hal yang saat ini masih menjadi fokus kami adalah bagaimana mendorong kaula muda ini untuk terbiasa dengan teknologi informasi. Digitalisasi saat ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Nah, maka dari itu kaitan dengan BIAP itu adalah kembali lagi sebagai proses evaluasi sehingga kita tahu nanti apakah kaula muda Cimahi ini sudah bisa disebut menguasai atau bisa memanfaatkan teknologi informasi atau digitalisasi ini atau belum. Ya walaupun mungkin nanti bisa saja nanti namanya pun dirubah karena katanya BIAP ini kan namanya diklaim oleh Korea ya. Oh, Busan. Busan. Ya. Jadi Busan International Animation Festival. Nah, kalau kita kan Baros. Tapi sama BIAF gitu ya, Pak. Iya, sama BIAF-nya. Ya, dalam hal ini apalah arti sebuah nama ya. Tapi yang penting bagaimana proses yang terjadi di internal Kota Cimahi ini harus bisa pertama terukur dan orang lain harus tahu bahwa di Cimahi itu seperti itu loh. Gitu. Misalnya. Nah, itu mungkin salah satu apa ya menjadi prioritas mungkin Bapak ketika jadi wali kota ya. Nah, saya juga pertanyaannya adalah dengan masa kan terakhir Sekda umur 52 terus tiba-tiba mundur padahal masih lama gitu ya 8 tahun kemudian. Padahal kalau kita di zona nyaman jadi Sekda pun aman lah kehidupan sampai 8 tahun kemudian sampai pensiun sementara menjadi wali kota berkontestasi kan peluangnya 50-50 ya Pak ya, menang atau kalah gitu. Apa yang memicu Bapak akhirnya saya memang kudu mah, ya saatnya saya kudu maju gitu ya. Pertama karena tuntutan. Saya sebagai anak Cimahi yang lahir dan dibesarkan di Cimahi merasa bahwa inilah saatnya Cimahi memanggil saya untuk kali yang kedua. Yang kedua bahwa ketika berbicara tentang Cimahi, tentu saya memiliki modal dibanding yang lain. Kenapa? Karena tileletik saya di Cimahi. Jadi saya tahu persis hade gorengna orang Cimahi. Apal adat-adatannya jika kumaha ya. Nah itu barangkali memudahkan. Yang akan memudahkan bagaimana pemerintah kota ini untuk bisa melayani masyarakat Cimahi dengan adat-adatannya ya. Tuh orang Cimahi itu adatnya kumaha tuh. Ya. Nah, kemudian yang ketiga berbicara tentang pilihan hidup ini. Bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Apalagi kalau kita memiliki cita-cita ingin maju. Ada kalanya kita harus berani keluar dari zona nyaman. Banyak yang dicontohkan oleh orang lain. Bagaimana mereka keluar dari zona nyaman untuk mengambil tantangan lain yang pada akhirnya membuat mereka hidup bisa lebih baik atau lebih sukses. Itulah. Anda ke sana ya? Ya. Nah, kan ada dua kemungkinan, kalah atau menang. Artinya kan siap menang dan siap kalah hanya Pak. Andaikan kalau menang pasti Bapak punya program-program. Ya.
programnya apa sih Pak yang bagi Kota Cimahi saat ini paling mendesak? Jadi hal-hal yang menyangkut pelayanan dasar sudah pasti itu menjadi prioritas. Entah itu pendidikan, kesehatan, dan yang lain. Kemudian pertumbuhan kota. Bagaimana Cimahi ini harus berubah. Dalam status sebagai kota ini, sudah seharusnya Cimahi memang terlihat sebagai sebuah kota. Ya. Bukan sekarang status kota, tapi juga di desa. Emang kemana gitu Pak? Ya artinya, bagaimana iklim investasi ini harus menjadi PR bagi kami, sehingga investor ini pada datang ke Cimahi. Ya. Ada perubahan, sekaligus ini dalam kepentingan kami untuk mengubah wajah kota. Ya. Nah itu. Dan yang ketiga, prioritasnya adalah berkenaan dengan generasi muda. Bahwa berbicara tentang generasi muda, tentu saya harus bisa merujuk kepada cita-cita pemerintah. Indonesia berharap tahun 2045 itu menjadi Indonesia emas. Hari ini kita bersepakat dengan itu, dengan cita-cita itu. Insya Allah kami akan komitmen konsisten untuk mempersiapkan generasi muda sehingga mereka ini bisa menjadi orang-orang yang bisa membawa kemanfaatan, yang bisa memberi kebahagiaan kepada masyarakat kota, dan tentu saja ini pada akhirnya akan mengantarkan Cimahi menjadi lebih baik, saya kira. Generasi muda kalau di Kota Cimahi sekarang berapa persen sih Pak dari jumlah penduduk kira? Ya, kalau dilihat dari demografi yang ada, yang jelas usia muda ini menjadi kelompok usia yang dominan. Bahwa kita betul pada atau tahun sekarang dan ke depan, Indonesia itu akan mengalami bonus demografi. Ya. Artinya dominasi angkatan muda ini atau generasi muda ini akan lebih terlihat nyata. Dan kita harus bisa memanfaatkan ini. Di Cimahi pun begitu. Kalau dilihat dari perbandingan kelompok usia, memang yang usia muda ini lebih banyak. Ya mungkin di atas 50% ya. Di atas 50%. Jadi sekaligus itu gambaran nanti pemilih nanti ya Pak di 27 November ya Pak ya? Gen Z, ya generasi Z ini menjadi hal yang harus juga kita ajak untuk berkontribusi di dalam membangun kota ini. Nah masih soal tadi keputusan Bapak mengundurkan diri dan maju dalam pilkadanya, kan sejumlah ASN juga di Pemkot juga menanyakan, nah sih Bapak menilbar dah karir lagi di atas-atasnya masih panjang gitu nya. Oke tadi memang itu pilihan hidupnya. Nah, saya juga naonnya bagaimana Bapak menjelaskan ke teman-teman ASN gitu ya yang selama ini mensupport Bapak dalam bidang pekerjaan selama di Pemkot Cimahi, tiba-tiba Bapak mundur gitu ya. Termasuk dari sisi keluarga Pak. Keluarga itu sebenarnya ya istri ya anak gitu ya. Protes tuh gitu ya. Oh, Bapak tuh udah enak gitu, ngapain sih gitu ya. Oh, kudu riweuh gitu kan, pasti pergolakan di internal juga lumayan nih ya Pak. Ya. Jadi sekali lagi hidup itu adalah pilihan. Ketika kita memiliki sebuah niat yang lebih besar, tentu ada konsekuensi. Kita harus berani melakukan lompatan. Kadang orang itu akan bertanya, kok bisa ya? Kok berani ya? Tapi itulah kunci kehidupan. Nah tentu keputusan ini bukan keputusan yang asal begitu saja, tidak. Sudah terukur pastinya Pak? Iya terukur. Saya lakukan konsultasi, berbicara dengan keluarga. Yang lebih menguatkan adalah ketika saya mendapatkan restu dari ibu saya atau orang tua saya. Ya pada dasarnya beliau ini mendukung apa yang saya lakukan. Sepanjang itu ada harapan untuk bisa menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan memberi kemanfaatan untuk masyarakat. Ya. Karena sekali lagi, inilah panggilan untuk kali kedua bagi seorang dik-dik. Dulu yang pertama dikala saya merasa terpanggil berkiprah di Cimahi ini, di awal-awal Cimahi baru berdiri. Saya saat itu sedang nyaman-nyamannya berada di Bapeda Provinsi Jawa Barat. Provinsi gitu ya kan, provinsi kan ya dari sendiri, penghasilan, tunjangan dan lain-lainnya punya. Betul. Di Bapeda ya. Bapeda Provinsi. Saya pindah ke Cimahi.
Mungkin sebagian orang, teman-teman saya ketika itu di Bapeda Provinsi pun baru kemarin saya ngomong. Ya sampai kasarnya ada yang mengatakan, jangan diikuti itu langkah dik-dik itu. Oh gitu, Pak. Iya, bodoh gitu. Nah, naonan ke kota leutik gitu nya, Iya, Pak. seperti itu. Tapi ketika bertemu kemarin, akhirnya dari yang bersangkutan sendiri yang berkata, saya ternyangka langkah seorang dik-dik itu ternyata berakhir seperti itu. Artinya menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ketika itu saya menjabat sebagai sekda. Iya. Ya saya bilang, ya itulah hidup. Kita harus berani keluar dari zona nyaman. Karena ketika kita berharap sesuatu, ya memang harus ada konsekuensi. Dan pilihan itu memang harus kita buat, harus kita ambil. Tapi terukur sekali lagi. Waktu yang Bapeda itu, Pak, itu memang ditawarkan atau saya mending balik lagi ke daerah saya gitu? Tidak, saya mengambil langkah sendiri. Oh. Ya, jadi saya sampaikan kepada pimpinan saya ketika itu di Bapeda Provinsi bahwa saya akan mengabdi ke Cimahi, ya berbakti ke Lemah Cai lah ya. Dan ya alhamdulillah beliau yang ada di Bapeda Provinsi ketika itu memberikan support ya. Jadi relatif pilihan saya untuk pindah ke Cimahi pun tidak terlampau sulit. Ya. Dan itu panggilan pertama. Panggilan kedua yaitu sekarang saya berada dalam zona nyaman kan, ya, sebagai zona sekda nyaman kan. Kertek nanti naon, Pak? Enggak, saya mah kudu lah, ini mah sudah saatnya gitu ya. Dengan di atas puncak karir sebagai ASN kan, saya kan puncak karir ASN ya, Pak. Geus sih mah kudu. Ieu mah rek kumaha carana kudu gitu ya. Hati nurani. Melihat apa, Pak, di Cimahi yang akhirnya itu Bapak mah? Saya walaupun bukan seorang politikus, mencoba untuk memahami proses-proses yang terjadi di area atau wilayah politik. Ya. Dan sampai pada satu kesimpulan, ini loh, saatnya saya harus terjun langsung. Saya tidak berharap kemalangan Cimahi ini terus berulang. Ingat, kita memiliki pengalaman buruk di 2017, kemudian 2020. Dan saya harus menjadi bagian dalam hal menyelesaikan agar hal tersebut tidak terulang. Ya, dalam dunia politik, bolehlah kita mengenal ada istilah ya, bahwa politik itu menghalalkan segala cara. Tapi tidak bagi saya. Saya menginginkan pilkada di Cimahi ini pertama bisa memutus mata rantai kemalangan. Mata rantai kemalangan. Iya. Yang kedua, saya menginginkan pilkada di Cimahi ini lebih beradab dan bermartabat. Jadi lebih kepada proses. Bahwa untuk mencapai sesuatu, katakanlah kekuasaan ini tidak dengan cara-cara yang tidak baik. Saling menjatuhkan, tidak seperti itu. Tetapi lebih kepada adu ide, adu gagasan. Dan memperlihatkan keberpihakan kepada masyarakat. Ya, saya kira kalau dengan cara, ya katakanlah cara kotor, mendiskreditkan orang, black campaign, itu pada akhirnya akan menyisakan rasa sakit bagi yang lain. Betul. Kalaupun kita terpilih, tentu kita, kalau kita berpikir ya, mungkin kita tidak akan berada pada posisi nyaman. Karena khawatir, takut orang yang disakiti itu kemudian dendam gitu ya, dendam gitu ya. Seperti itu. Nah, yang saya lakukan ingin semua merangkul. Jadi masyarakat pun merasa bahwa ketika berbicara tentang kepentingan kota yang dilakukan melalui proses politik ini berjalan dengan baik, sehingga apa yang kita harapkan Cimahi menjadi kota yang baldatun thayyibatun warubun gufur ini dari sejak awal sudah kita lakukan. Mudah-mudahan itu bisa mewujud. Iya. Kan memang, nah kalau Bapak melihat sebenarnya tipikal pemilih di Cimahi seperti apa? Kan kalau tadi cerita soal kemalangan, artinya kan warga Cimahi 2 kali memilih orang yang salah mungkin ya, Pak? Ya, gimana mungkin ya, tapi saya juga tidak tahu lah. Kalau untuk itu saya tidak mau berkomentar banyak. Tapi maksudnya pemilih Cimahi sekarang sudah berpikir secara logis ya. Mereka pasti sekarang sudah mulai bisa memprofiling calon-calon mana sebenarnya yang mumpuni gitu. Mayoritas seperti itu. Karena Cimahi ini tipikalnya atau karakternya perkotaan. Jadi relatif masyarakatnya di dalam menentukan pilihan lebih didasarkan kepada penilaian yang objektif dan rasional ya. Walaupun memang tidak memungkiri pula ada kelompok masyarakat yang
terkondisikan cara berpikirnya pragmatis. Iya, Nah ini yang harus kita benahi. betul. Jangan sampai gara-gara amplop atau gara-gara materi tertentu sehingga itu dijadikan sebagai cara untuk mendapatkan dukungan atau pada akhirnya mendapatkan kekuasaan, karena tentu saja itu menjadi hal yang tidak baik. Kita memiliki pengalaman tentang hal itu pada saat di Pileg kemarin, bulan Oh, Februari. Itu sungguh menjadi hal yang saya sesal, oh, kok bisa ya? Padahal memilih wakil rakyat untuk duduk di DPRD adalah bagian dari proses menuju ke sebuah kemajuan. Jadi seharusnya masyarakat itu menilai setiap calon dilihat dari kapabilitasnya, kredibilitasnya, ya. Saya kira itu. ya jadi karena itu teh memilih itu penting, tapi lebih penting lagi untuk menilai seseorang yang akan dipilih karena itu impact-nya 5 tahun ke depan ya, Pak. Betul. Ya, ketika salah memilih maka selama 5 tahun barangkali kita agak kesulitan untuk bisa berada dalam kepastian cita-cita itu akan tercapai. Iya. Ya, mohon maaf nih. Ketika kita memilih seorang pemimpin yang tidak jelas, berbicara tentang bagaimana proses birokrasi itu juga harus menjadi syarat pemahaman si calon pemimpin kita. Jangan sampai begini. Ini ada yang lucu nih. Ada seorang pemimpin daerah nih. Ceritalah, Pak Camat nanti dipromosikan ya jadi kabid. Iya. Ngahuleng si Camat termenung. Loh Pak, kalau saya dipromosikan jadi kabid itu bukan promosi Pak. Tapi itu demosi. Kenapa gitu? Eselon ringnya di bawah camat yang namanya kabid itu. Nah, hanya sekedar membedakan eselon aja masih belum Belum paham. paham. Apalagi berbicara tentang semua proses yang terjadi di birokrasi ini. Inilah yang tidak boleh kita biar. Setidaknya seorang calon kepala daerah atau pemimpin daerah ini memahami konsep dasar dari penyelenggaraan pemerintahan itu seperti apa sih. Ya, pemerintahan ini menyangkut apa yang terjadi di pemerintah atau eksekutif dan juga apa yang terjadi di pihak legislatif. Baik, setuju sih. Nah, mungkin Bapak juga kan ketika maju mendengar banyak harapan-harapan warganya dari Kota Cimahi khususnya. Sebenarnya yang paling mereka inginkan di Kota Cimahi ke depan apa gitu ya kan? Oke mungkin tempat fasilitas publik, pelayanan lain Ya. kan memang standar pelayanan oleh pemerintah, tapi yang paling apa ya? Paling mereka rasakan saat ini butuh apa sih mereka ini, Pak? Ya kalau ditanya itu tentu sangat banyak. Tapi kesimpulannya bahwa apa yang diharapkan oleh masyarakat ini perubahan. Ya hari ini Cimahi sudah berubah lebih baik. Tapi bagaimana per hari ini pula Iya. masyarakat berharap Cimahi harus lebih baik. Nah ini harapan yang harus kita jawab. Karena berbicara tentang pembangunan, ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Ya bagaimana persoalan-persoalan yang hari ini masih terjadi itu harus dapat diselesaikan. Entah itu menyangkut pelayanan dasar, tentang wajah kota, tentang isu lingkungan, dan lain sebagainya. Iya, menurut saya menarik. Nah, yang menarik juga mungkin kan kalau Bandung, Barisan Java, Kabupaten Bandung punya identitas sendiri. Nah, kalau Cimahi di mata Bapak nanti ketika menjabat gitu ya, mau diidentitaskan sebagai apa? Ya tentu kita tidak boleh memungkiri bahwa Cimahi ini sudah pula terkenal sebagai kota industri ya, industri tekstil. Nah, bagaimana konsep pengembangan Cimahi ke depan? Bahwa tadi juga sudah saya sampaikan, Cimahi ini memiliki banyak keterbatasan. Ya. Tapi dikala kita berharap Cimahi ini harus dapat sejajar dengan daerah yang lain, maka yang harus kami lakukan adalah kekuatan sumber daya manusia ini harus dapat dioptimal. Iya. Itu paling Nah ini yang akan kami garap. Bagaimana kekuatan sumber daya manusia ini harus bisa menjadi ikon Cimahi. Oh Cimahi, oh ya orang Cimahi terkenalnya misalnya inovatif, kreatif. Ya. Oh di Cimahi ini banyak menghasilkan sebuah karya-karya original. Oh di Cimahi ini ternyata sekalipun mereka misalnya sumber daya alamnya terbatas, tapi mereka mampu menciptakan ruang-ruang yang memungkinkan masyarakat di luar Cimahi tertarik datang. Ya seperti itu. Apalagi berbicara tentang investasi.
orang datang, investor datang ke Cimahi karena tertarik kekuatan sumber daya manusia. Makasih nih Pak, kita banyak insight juga dari seorang sekda yang di Puncakari tiba-tiba memilih untuk mengundurkan diri. Ternyata ya itu ya, kita harus melakukan lompatan-lompatan untuk berani keluar dari zona nyaman ya Pak. Betul. Dan juga sebenarnya atensi seorang anak asli Cimahi yang ingin Cimahi menjadi lebih baik lagi gitu Pak. Nah, mungkin sebagai penutup ada yang mau disampaikan ke Sobat PR Pak, bagi pemilih ataupun bagi warga Cimahi atau bagi Sobat PR Barangkali begini, yang kami harapkan Baraya Cimahi, Baraya PR, Sobat PR, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki agenda politik yang kedua di tahun ini, yaitu memilih kepala daerah. Mari kita pastikan pemilihan ini berjalan kondusif, lancar, aman, tertib. Tapi satu hal yang pasti, di dalam menentukan pilihan, seyogianya didasarkan kepada kajian ataupun analisa atau pertimbangan bahwa si calon memang layak memiliki kualifikasinya, kredibilitas, sehingga ketika yang bersangkutan terpilih sebagai kepala daerah, itu cukup bisa untuk bisa menjalankan roda pemerintahan. Nah, kemudian juga bahwa pilkada ini adalah bagian penting dari perjalanan kita sebagai warga kota. Mari kita dukung siapapun nanti yang akan mencalonkan ini, tapi tentu saja disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Hindari black campaign, hindari hal-hal yang cenderung bersifat fitnah, jangan terbuai oleh politik uang misalnya. Saya kira itu pada akhirnya akan membawa ketidakbaikan. Jadi jangan terhasut pula. Dan untuk PR ya. Nah, Ingat saya Pak. lupa pertanyaannya. Seberapa penting sih si media bagi pemerintah Pak? Oke. Untuk PR ya, untuk media ini. Bahwa media ini seharusnya menjadi bagian penting di dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang mana melalui media ini kita berharap ada sebuah proses yang ideal di dalam menggerakkan masyarakat. Karena fungsi media ini antara lain bagaimana harus bisa mengedukasi masyarakat misal. Ketika pemerintah memiliki program, tentu hal ini harus disampaikan kepada masyarakat melalui media. Maka mudah-mudahan itu cukup bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua, berkenaan dengan media ini, bisa kita sebut bahwa melalui media ini adalah bagian dari tanggung jawab publik. Jadi jangan sampai masyarakat karena tidak ada informasi kemudian menilai kok pemerintahnya diam saja. Tapi ketika menggunakan media masyarakat tahu, oh ya ternyata pemerintah kami ini cukup bekerja. Ya kan? Program-program dijalankan gitu ya. Program dijalankan, kemudian juga bahkan bisa menggerakkan orang, mengedukasi orang gitu ya. Yang kedua. Yang ketiga, bahwa tidak dipungkiri kita hidup di dunia modern. Yang mana media ini menjadi kekuatan tersendiri. Nah maka dari itu yang kami harapkan melalui media ini bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk untuk menyempurnakan apa yang dilakukan di pemerintah Kota Cimahi misalnya. Ada feedback ketika masyarakat sudah tersampaikan, sudah terpapar informasi, ada feedback yang disampaikan kepada masyarakat. Ini loh hal yang sudah cukup baik, ini loh yang belum baik. Nah itu harus bisa menjadi bagian di dalam menyempurnakan yang namanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, insya Allah. Jadi saya sangat bersyukur bahwa PR adalah salah satu media yang selalu konsisten untuk bisa berkolaborasi dengan masyarakat, dan hari ini rasa syukur saya itu lebih-lebih diberi kesempatan untuk berbicara dengan Sobat PR, insya Allah ini juga menjadi hal yang insya Allah akan saya jaga betul dengan media ini. Apalagi nanti misalnya ada takdir baik kepada saya terpilih sebagai wali kota. Ya, insya Allah ini adalah silaturahmi yang tidak boleh putus. Siap. Karena kami butuh
dengan media. Turun pisan Pak Dedi atas waktunya. Nah, teman-teman ingatnya 27 November waktunya teman-teman untuk mengeluarkan suaranya, memilih siapapun nanti. Tapi yang penting kalau kata tadi Pak Dedi, jangan sampai kemalangan kembali terjadi di Kota Cimahi. Pilihlah sesuai hati nurani dan profiling tuh calon-calonnya mana yang sesuai kapabilitas. Terima kasih Sobat PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.